Anies lempar tanggung jawab ke pemerintah pusat. Dana DBH 2,5 triliun kemana? Menteri Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI Jakarta melempar tanggung jawab bansos 1,1 juta keluarga DKI kepada pemerintah pusat. Sri mengatakan Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos karena tidak memiliki anggaran yang cukup. Kabar ini didengarnya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Mujahir Effendi. Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu. Tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya itu 3,6 juta pemerintah pusat. Sekarang seluruhnya diminta di cover pemerintah pusat, beber Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi 11 DPR Rabu 6 Mei. Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta penerima bantuan dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Beban anggaran bansos pemerintah pun otomatis akan meningkat. Kendati begitu, ia belum memberi rincian penambahan anggaran yang harus ditanggung pemerintah pusat atas peralihan ini. Yang pasti, anggaran ini akan diambil dari alokasi dana untuk perlindungan sosial mencapai 110 triliun. Kalau benar dari DKI akan di-cover pemerintah pusat, maka seharusnya tentu ada tambahan anggaran lagi untuk cover tendasnya. Tentang dana DBH, Kemenku akan mengalokasikan 50% daripada DBH yang seharusnya dibayarkan pada triwulan 4 2019. Tentunya salah satunya diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta, jumlahnya sekitar 2,56 triliun jelasnya. Prima mengungkapkan bahwa penyaluran KPDBH-TA 2019 direncanakan pada akhir 2020, di mana selain DKI Jakarta 5 provinsi serta 113 kabupaten kota di bawahnya juga akan disalurkan DBH sebesar 1,14 triliun. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini bisa disampaikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tambahnya. Untuk dana alokasi langsung khusus DAK Fisik, Prima menjelaskan bahwa tidak ada perubahan secara signifikan karena fokus DAK Fisik DKI Jakarta ada di bidang kesehatan yang kebetulan tengah menjadi concern. Total DAK Fisik yang telah dilaporkan DKI Jakarta pada 2019 tercatat sebesar 2,7 miliar dari Pagu 3,9 miliar, sementara pada TA 2020 DKI telah melaporkan 81,4 juta dari Pagu 26,6 miliar untuk bidang kesehatan dan KB. Untuk DKA non-fisik, pemerintah pusat bisa menyalurkan 2,8 miliar dengan berbagai penyesuaian di antara untuk dana tunjangan profesi guru, PNSD, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, pelayanan pariwisata, BOP, PAUD, dan BOP pendidikan kesetaraan. Untuk hibah daerah, DKI Jakarta mendapatkan alokasi sekitar 2,2 miliar untuk pembangunan kereta moda raya terpadu MRT. Sementara untuk dana insentif daerah DID, pemerintah pusat melakukan penyesuaian sehingga dana yang tadinya dianggarkan mencapai 62,6 miliar dalam awal APBN 2020 menjadi hanya 56,21 miliar pada APBN perubahan 2020. Prima mengingatkan agar DKI Jakarta melakukan penyesuaian karena TKDD secara umum untuk ibu kota turun dari rencana awal. Kemenku menyarankan Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian kembali dengan memotong 18,5% anggaran honor atau tunjangan kinerja dan tunjangan hari raya PNS serta memotong 50% belanja modal dan barang dalam APBD Pemprov DKI Jakarta.